melakukan perencanaan yang bagus di satuan pendidikan itu harus ada kolaborasi antara semua stakeholder pendidikan yang ada di satuan pendidikan itu. Halo Sobat VIP, salam sehat, salam harmoni. Selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Bersama saya Sekar Arista, selaku host yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Oke, pada podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber spesial nih, yaitu dari salah satu alumni teknologi pendidikan yang sekarang ini beliau bekerja di salah satu instansi yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali dengan jabatan beliau yaitu Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama. Beliau adalah Iwayan Raka Santi Darmawan. Langsung saja yuk kita sapa bapaknya. Halo Pak, selamat pagi, selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Bagaimana nih kabarnya? Ya, halo, selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sebelum nanti kami menyampaikan beberapa hal, mungkin yang sampaikan salam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya. Iya, semoga dalam keadaan sehat ya, Sobat VIP. Mungkin Bapaknya juga bisa langsung perkenalan bahwa kita sedang mengadakan podcast. Bisa lebih jelas lagi memperkenalkan diri Bapak supaya penonton di podcast kali ini bisa lebih mengenal Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama, perkenalkan kami salah satu alumni jurusan atau prodi teknologi pendidikan. Nama sudah disebutkan tadi, memang namanya agak panjang ya, karena generasi milenial namanya panjang-panjang kan gitu. Nama Iwayan Raka Santi Darmawan, kebetulan kami bertugas di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Letda Tantular nomor 14 Denpasar. Dan kami juga mengampu jabatan sebagai fungsional pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih atas undangannya, di mana ini kesempatan yang luar biasa sekali ini kita bisa berbagi informasi terkait dengan bagaimana jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran dan nanti kaitannya dengan peningkatan mutu di satuan pendidikan, karena kami sebagai Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali memiliki tugas pokok fungsi bagaimana kita mendampingi, memfasilitasi satuan pendidikan dalam proses peningkatan mutu. Mungkin itu perkenalan singkat, semoga nanti diskusi ini banyak memperoleh informasi terutama kepada pemirsa agar nantinya memahami terkait dengan peningkatan mutu di satuan pendidikan. Oke Pak, terima kasih atas perkenalannya yang cukup lengkap ya. Sudah dijelaskan tadi bahwa topik perbincangan kita yaitu peningkatan mutu satuan pendidikan melalui perencanaan berbasis data. Widih, dari judulnya nih kita sudah masuk ke ranah pendidikan banget ya Sobat VIP. Jadi saya jelaskan sedikit, perencanaan berbasis data ini kan merupakan perencanaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, program pendidikan, lembaga pendidikan maupun pemerintah daerah yang didasarkan pada data raport pendidikan. Nah, perencanaan berbasis data ini bertujuan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Ya, yang dimana topik ini penting sekali nih untuk kita ketahui dan pahami, terlebih lagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan yang nantinya akan menjadi calon guru dan tenaga pendidik atau trainer, pengembang pembelajaran dan masih banyak lagi nih. Nah, bahasan ini juga akan sangat memberikan solutif dari pertanyaan-pertanyaan nanti yang saya ajukan kepada Bapaknya. Oke, stay tune terus ya. Baik, langsung saja kita tanya-tanya kepada Bapaknya. Jadi begini, berbicara soal peningkatan mutu satuan pendidikan, menurut Bapak bagaimana sih satuan pendidikan seperti misalnya sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikannya pada era sekarang ini? Nah, karena di mana kualitas pendidikan di Indonesia ini masih dibilang sangat memprihatinkan. Nah, ini dibuktikan menurut survei Politik and Economic Research Consultant bahwa kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan terakhir, yaitu urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Apa nih yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan? Ya, dalam halnya
memperbaikilah kualitas pendidikan di Indonesia ini. Mohon tanggapannya, Pak. Ya, pertanyaannya luar biasa ya. Berbicara tentang kualitas pendidikan, pertama kita melihat visi pendidikan kita yang sekarang, di mana kita lihat berdasarkan Renstra atau Permendikbud nomor 22 tahun 2020 bahwa visi pendidikan kita itu bisa bisa kita tuju dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan kita yang sekarang yang paling paling bagus yaitu kebijakan Merdeka Belajar. Nah, itu salah satu arah kebijakan pendidikan kita. Nah, berbicara tentang kualitas pendidikan di mana kualitas pendidikan yang berkualitas itu seperti apa? Pendidikan yang berkualitas bagaimana memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter. Itu kualitas pendidikan yang nanti kita tuju bersama. Nah, dengan kebijakan Merdeka Belajar nanti kita ingin mencapai pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Nah, jadi satuan pendidikan diharapkan nanti menerapkan yang namanya kebijakan Merdeka Belajar. Nah, kebijakan Merdeka Belajar ini sudah ada episodenya. Mungkin nanti pemirsa juga sudah melihat. Kebijakan Merdeka Belajar ini ada episode 1. Sekarang yang terakhir adalah episode 20. Nah, mungkin saya sampaikan sedikit. Episode 1 adalah bagaimana UN itu diganti menjadi asesmen nasional. Tuh. Selanjutnya ada program Sekolah Penggerak. Itu kebijakan Merdeka Belajar episode ke-7. Ada kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, itu juga kebijakan Merdeka Belajar episode ke-15. Dan tadi sudah disampaikan bahwa raport pendidikan, nah perencanaan berbasis data nantinya yang menjadi satu-satunya data adalah raport pendidikan, itu juga kebijakan Merdeka Belajar yang episode ke-19. Dikeluarkannya raport pendidikan dan perencanaan berbasis data. Jadi ketika sekolah ingin meningkatkan kualitas, terutama kualitas layanan pendidikan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, diharapkan satuan pendidikan menerapkan berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan, itu diimplementasikan di masing-masing satuan pendidikan. Itulah nanti bagaimana satuan pendidikan mencapai yang namanya peningkatan kualitas pembelajaran. Itu. Baik, terima kasih atas jawabannya yang lengkap dan mudah dipahami mungkin. Nah, kalau misalkan seperti itu, bagaimana cara untuk membantu sekolah agar interaksi dalam halnya mendapatkan informasi pendidikan yang tepat guna dan tepat sasaran dan bisa dicerna di sekolah-sekolah yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan, seperti itu, Bapak? Ya. Nah, di zaman sekarang di mana teknologi sudah berkembang dengan pesat, ya, sekolah-sekolah dalam mencari informasi sebenarnya tidak terlalu kesulitan. Nah, salah satu cara nanti sekolah untuk meningkatkan kualitas mencari informasi itu dengan program digitalisasi sekolah. Dari kementerian sudah menyiapkan program yang namanya digitalisasi sekolah, bagaimana sekolah mampu menggunakan berbagai platform yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah mengeluarkan beberapa platform-platform yang membantu sekolah untuk mencapai proses digitalisasi. Ya, kalau di sekolah itu masih menggunakan manual kan perlu waktu, juga perlu proses. Tapi ketika dengan digitalisasi itu bisa membantu sekolah lebih mempercepat kualitas layanan. Nah, untuk platform teknologi yang sudah dikeluarkan oleh kementerian kita secara umum itu yang prioritas dikembangkan oleh sekolah. Yang pertama ada platform raport pendidikan. Nah, raport pendidikan ini bisa diakses oleh semua sekolah. Ya, sekolah bisa mengakses platform dengan masuk menggunakan akun belajar.id. Nah, jadi masing-masing sekolah itu kemarin sudah diinformasikan untuk yang namanya mengaktifasi akun belajar. Semua kepala sekolah, guru memiliki akun belajar.id. Nah, akun belajar itulah yang digunakan untuk aktifasi raport pendidikan. Artinya membuka raport, kan login, ini berbasis digital. Nah, jadi sekolah bisa melihat raportnya bagaimana. Ya, kita pun di dunia pendidikan kan dapat raport, siswa dapat raport, mahasiswa dapat apa namanya?
Gitu. hasil penilaiannya KHS, Ya. kartu hasil studi. ya itu sekolah pun memiliki raport. Nah dari raport itulah nanti dilihat bagaimana capaian sekolah. Nah raport ini tidak menghukum sekolah, tapi sebagai bahan refleksi untuk peningkatan mutu. Dia ingin melihat, oh raport kita bagaimana, apa yang perlu kita perbaiki. Analoginya kita bercermin. Nah kita bercermin, oh ternyata alisnya belum bagus, ya kita perbaiki. Begitupun raport. Nanti di mana yang masih lemah itu kita perbaiki, kita tingkatkan. Nanti hasilnya adalah peningkatan kualitas. Itu raport. Yang kedua, platform sumber daya sekolah. Di mana sekolah dalam pengelolaan sekolah itu sudah dibantu. Ada namanya Arkas. Dalam membuat perencanaan itu dibantu dengan aplikasi Arkas. Tinggal masuk aja. Karena sekolah kan mengelola dana BOS. Nah, sekolah mengelola dana BOS. Yang kedua ada platform atau aplikasi Siplah. Jadi sekolah ketika berbelanja biar aman kan bisa berbelanja di Siplah. Ya, di Siplah itu artinya berbelanja kebutuhan-kebutuhan sekolah yang sudah disiapkan. Tinggal berbelanja menggunakan aplikasi itu dan aman. Kan sekarang sedang gencar-gencarnya korupsi ya. Nah, kalau berbelanja di sini sudah aman, sudah dilindungi. Terus ada namanya aplikasi Tanya Bos. Tanya Bos itu digunakan ketika nanti sekolah misalnya kebingungan apakah dana BOS bisa digunakan untuk ini. Nah ketika kita masih ragu bisa menggunakan aplikasi Tanya Bos, akan dijawab oleh tim BOS dari pusat. Itu langsung dijawab boleh atau tidaknya, sudah ada kebijakan walaupun sudah ada juknis dan juklaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini platform untuk pengembangan kompetensi, itu namanya platform Merdeka Mengajar. Nah, guru sudah dibantu dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi guru bisa mengikuti pelatihan mandiri, guru bisa mengikuti asesmen untuk siswanya. Guru juga bisa melihat video-video inspirasi dari seluruh Indonesia. Jadi guru bisa mengembangkan kompetensinya, mengikuti pelatihan secara mandiri. Tidak hanya menunggu dipanggil oleh pemerintah daerah mengikuti pelatihan, tidak. Dengan teknologi pun bisa mengikuti pelatihan. Itu. Jadi itulah 3 platform yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk membantu sekolah untuk mencapai peningkatan kualitas dan memperoleh informasi-informasi yang up to date. Jadi sekolah tinggal menggunakan saja. Jadi itu. Jadi digitalisasi sekolah jawabannya. Itu. Baik. Zaman sekarang sudah praktis ya, banyak platform-platform yang telah disediakan dan siap sajilah istilahnya dalam menggunakannya dan mencari informasi-informasi yang lebih mendalam lagi seperti yang dikatakan tadi oleh bapaknya. Nah lanjut nih, apakah benar bahwa perencanaan berbasis data itu merupakan bagian dari proses evaluasi sistem pendidikan untuk meningkatkan layanan pendidikan? Bagaimana Bapak? Apakah benar? Ya, nah sekarang kita berbicara tentang perencanaan berbasis data. Nah perencanaan berbasis data itu kan merupakan salah satu kebijakan Merdeka Belajar yang harapannya nanti seperti yang dijelaskan tadi itu mampu meningkatkan kualitas layanan mutu pendidikan di pemerintah pusat, daerah maupun satuan pendidikan. Itu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi memang benar merupakan salah satu evaluasi karena dasar hukumnya sesuai dengan PP 57 tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan dan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Nah, jadi dalam PP 57 tahun 2021 pasal 28 itu sudah dijelaskan perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi satuan pendidikan. Nah, jadi ke depan harapannya nanti evaluasi yang dilakukan di sekolah terkait dengan kualitasnya itu bisa dilakukan benar-benar sesuai dengan kondisi real yang ada. Nah, mungkin kadang-kadang sekolah melakukan evaluasi itu masih banyak beberapa kekurangan, namun dengan dikeluarkannya proses perencanaan berbasis data di mana yang dijadikan acuan itu adalah data raport pendidikan. Data raport pendidikan ini itu merupakan data yang sudah disiapkan oleh kementerian
dari tingkat validitasnya sudah bisa dipertanggungjawabkan karena disusun oleh berbagai praktisi. Jadi raport itu bisa nanti sebagai gambaran kondisi yang ada di satuan pendidikan. Itu. Jadi sekolah juga tidak perlu disibukkan dengan melakukan evaluasi secara langsung, misalnya mengisi instrumen, tidak, karena raport ini dihasilkan dari berbagai sumber data, tidak hanya satu data. Itu. Nah, terkait dengan raport pendidikan ini, data-data raport pendidikan diambil dari hasil asesmen nasional. Nah, kemarin kan sekolah melakukan asesmen nasional. Ya, kadang-kadang sekolah bertanya, Pak, kemarin kan ada asesmen nasional. Di mana kita bisa melihat hasilnya? Hasilnya sudah tergambar di dalam raport pendidikan masing-masing satuan pendidikan. Itu bisa dilihat tingkat literasi siswanya, tingkat numerasinya seperti apa. Tinggal sekolah membuka yang namanya raport pendidikan. Nah, perlu juga kami sampaikan di sini, mudah-mudahan nanti satuan pendidikan bisa menyaksikan podcast ini informasi bahwa mohon nanti masing-masing satuan pendidikan itu untuk membuka yang namanya raport pendidikan. Karena kemarin dari sekian sekolah yang ada di Bali masih ada beberapa sekolah yang belum melakukan login atau membuka raport pendidikan. Jadi kami mohon segera lihat hasil evaluasi di raport masing-masing itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi data raport itu penting loh bagi satu satuan pendidikan untuk melihat hasil evaluasi di setiap sekolah-sekolah nih. Nah, jadi itu disampaikan juga informasi bahwa sekolah-sekolah harus menggunakan login kayak tadi itu biar tahu hasil evaluasinya gitu ya. Nah, jika benar pernyataan tadi itu, saya lanjutkan, ada pertanyaan nih berikutnya. Bagaimana sih penerapannya terhadap perencanaan berbasis data ini di satuan pendidikan? Ya. Nah, sebelum penerapan mungkin perlu kami sampaikan, perencanaan berbasis data adalah sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta. Nah, ini perlu kami sampaikan. Perencanaan, kami yakin bahwa setiap instansi, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan. Namun dalam perencanaan itu kadang-kadang data yang digunakan itu masih menggunakan data yang tingkat validitasnya masih belum baik kan gitu. Nah, jadi dalam proses perencanaan berbasis data di mana data yang kita gunakan ini adalah raport pendidikan ya atau profil pendidikan. Itu. Nah, jadi satuan pendidikan berdasarkan raport itu bisa melakukan identifikasi masalah. Nah, ketika sudah membuka raport, kita lihat di raport itu banyak, ada datanya, ada capaian hasil pembelajaran, 8 standar itu masuk di sana. Nah, mungkin nanti masing-masing sekolah sudah paham itu apa 8 standar pendidikan. Cuma kami sampaikan secara garis besarnya saja, ya. Melakukan identifikasi masalah, kira-kira di mana kita masih lemah. Setelah kita melakukan identifikasi masalah, kita lakukan yang namanya refleksi. Kita merefleksi, oh ternyata tingkat literasi siswa kita masih belum mencapai kompetensi minimum. Apa yang menyebabkan? Mungkin dari kualitas pembelajaran, kualitas gurunya, sarananya kita lihat. Nah, ketika misalnya masih lemah dalam pengelolaan kelas, kita buatkan program nanti. Ya, baru melakukan pembentukan atau perubahan melalui program-program kegiatan. Itu perencanaan berbasis data. Nah, tahapan-tahapannya sudah jelas nanti ketika melakukan proses perencanaan berbasis data secara umumnya adalah 3 hal. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua refleksi, yang ketiga benahi. Itu ya, 3 hal itu. Nah, jadi dalam proses perencanaan berbasis data perlu kami sampaikan sumber data. Nah, sumber data tadi sudah saya sampaikan, saya mempertegas lagi, sumber data yang diambil di raport pendidikan itu adalah pertama hasil asesmen nasional, kedua adalah data Dapodik, ketiga data pendidikan dari masing-masing guru yang mengikuti pelatihan, baik itu SIM PKB, platform digital, dan lain sebagainya. Jadi sumber data itu diambil dari
dari berbagai sumber yang sudah dianalisis, itu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut terkait dengan satuan pendidikan bagaimana melakukan perencanaan berbasis data. Pertama, identifikasi, melakukan analisis raport pendidikannya, analisis agar menemukan akar masalah. Nah, setelah akar masalah ditemukan, baru kita melakukan refleksi dari akar masalah itu apa yang menyebabkan. Nah, setelah itu baru kita benahi, buatkan program-program untuk mengatasi masalah itu. Jadi itulah proses secara umum perencanaan berbasis data. Yang ulang, identifikasi, refleksi, dan benahi. Itu ya, silakan. Baik, terima kasih. Tadi sudah lengkap dijelaskan tahapan penerapan dari perencanaan berbasis data di satuan pendidikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Sebelum ada program ini, masing-masing instansi berdiri sendiri-sendiri. Pusat memiliki program A, daerah memiliki program B, sekolah C, kan tidak nyambung.